Hello guys, selamat datang di video kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang ekonomi global. Tapi tenang aja, nggak bakal sengebosenin pelajaran ekonomi di sekolah kok. Gue Faisal, udah nyiapin beberapa fakta unik tentang ekonomi global yang mungkin belum kalian tahu. Mulai dari tren bisnis yang lagi hits, sampai data-data mengejutkan tentang pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Siap nambah wawasan tentang dunia ekonomi? Yuk, langsung aja kita mulai sekarang. Oke guys, kita mulai dengan yang paling seru dulu, Produk Domestik Bruto alias PDB. PDB ini adalah ukuran dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun. Jadi, bisa dibilang ini adalah indikator utama dari kekuatan ekonomi suatu negara. Tahu nggak sih, negara dengan PDB terbesar di dunia sekarang bukan Amerika Serikat lagi, tapi Tiongkok. Yup, Tiongkok telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir. Yup, Tiongkok emang lagi ngebut banget ekonominya dalam beberapa dekade terakhir, dan akhirnya bisa ngalahin Amerika di tahun 2028. Bayangin aja, dari negara yang dulunya agraris, sekarang jadi pusat teknologi dan industri. Gila ya, kayak film-film science fiction aja, Tiongkok bisa ngejar secepat itu. Mereka nggak cuma fokus di satu sektor aja, tapi juga di teknologi, infrastruktur, dan inovasi. Tapi jangan salah, Amerika Serikat juga masih jago loh. Mereka punya keunggulan di banyak sektor, termasuk teknologi tinggi dan industri kreatif. Mereka masih memimpin dalam hal PDB per kapita, yang artinya rata-rata pendapatan penduduknya masih lebih tinggi dibanding Tiongkok. Ini menunjukkan bahwa meskipun Tiongkok punya PDB total yang lebih besar, pendapatan per orang di Amerika masih lebih tinggi. Jadi, siapa yang lebih unggul? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Kedua negara punya keunggulan masing-masing dan saling bersaing di berbagai bidang. Nah, itu tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Seru kan? Apakah kita melihat dari total PDB, PDB per kapita, atau mungkin dari inovasi dan teknologi? Semua punya perspektif yang berbeda. Lanjut, guys, ke dunia yang nggak pernah berhenti berkembang teknologi dan inovasi. Dunia ini terus bergerak maju dengan kecepatan yang luar biasa, membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Kalian pasti ngerasain sendiri kan, gimana teknologi udah mengubah hidup kita. Dari cara kita berkomunikasi, belanja online, sampai cari kerjaan, semuanya jadi lebih mudah dan efisien. Teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas harian kita. Semuanya serba gampang berkat teknologi. Kita bisa ngelakuin banyak hal hanya dengan beberapa klik di smartphone atau komputer kita. Mulai dari pesan makanan, bayar tagihan, sampai belajar hal baru, semua bisa dilakukan dengan mudah. Nah, industri teknologi ini punya peran penting banget dalam ekonomi global saat ini. Teknologi nggak cuma mempengaruhi cara kita hidup, tapi juga cara kita bekerja dan berbisnis. Bayangin aja, perusahaan-perusahaan teknologi raksasa seperti Apple, Amazon, dan Google itu udah kayak kerajaan bisnis sendiri. Mereka punya pengaruh besar dalam perekonomian dunia. Dan Google itu udah kayak kerajaan bisnis sendiri. Mereka nggak cuma besar, tapi juga sangat berpengaruh dalam menentukan arah perkembangan teknologi dan ekonomi global. Mereka nggak cuma menciptakan lapangan kerja baru, tapi juga ngubah cara bisnis di seluruh dunia. Banyak pekerjaan baru yang muncul berkat perkembangan teknologi, dan ini membuka peluang besar bagi banyak orang. Tapi juga ngubah cara bisnis di seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan ini mempengaruhi cara kita bertransaksi, berkomunikasi, dan bahkan cara kita berpikir tentang bisnis. Jadi, kalau kalian mau sukses di era digital ini, wajib hukumnya buat melek teknologi ya. Pahami dan manfaatkan teknologi sebaik mungkin untuk mendukung karir dan kehidupan kalian. Teknologi adalah kunci sebasi brainstorm masa depan. Ngaku, deh, siapa di antara kalian yang hobinya belanja online? Nggak usah malu guys, soalnya kalian nggak sendirian. Di era digital ini, belanja online udah jadi gaya hidup, bahkan kebutuhan. Nggak heran kalau e-commerce dan perdagangan online terus berkembang pesat. Bayangin aja, di tahun 2023 aja, ada lebih dari 2,14 miliar orang di seluruh dunia yang belanja online. Gila ya, platform-platform kayak Alibaba, Amazon, dan JD.com udah kayak mal raksasa di dunia maya yang siap memenuhi segala kebutuhan kita. Jadi siap-siap aja, dompet kalian bakal makin tipis gara-gara e-commerce. Bab 4.
Sekarang kita bahas yang agak serius dikit, yuk utang global. Topik ini seringkali bikin kita mikir dua kali, karena dampaknya yang luas dan mendalam. Dengar kata utang aja udah bikin deg-degan. Apalagi kayak kalau kita bicara soal utang dalam skala global, yang melibatkan banyak negara dan institusi keuangan besar. Tapi mau gimana lagi, utang udah jadi bagian dari sistem ekonomi global. Hampir semua negara punya utang, dan ini bukan hal baru. Utang bisa jadi alat penting untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pada tahun 2023, utang global mencapai lebih dari 295 triliun dolar. Angka yang fantastis, kan? Angka ini terus meningkat seiring dengan kebutuhan negara-negara untuk membiayai berbagai proyek dan program. Itu setara dengan 365% dari PDB global loh. Gila! Bayangkan, jumlah utang ini lebih dari 3 kali lipat nilai total barang dan jasa yang dihasilkan di seluruh dunia dalam setahun. Sebenarnya, utang ini nggak selalu buruk, kok. Kalau dikelola dengan baik, utang bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Banyak negara yang menggunakan utang untuk membiayai proyek-proyek besar, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Utang bisa jadi modal buat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, pembangunan jalan tol, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang bisa meningkatkan produktivitas dan konektivitas. Tapi, kalau nggak dikelola dengan baik, ya bisa jadi bom waktu yang siap meledak kapan aja. Utang yang terlalu besar bisa membebani anggaran negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Jadi, pemerintah dan lembaga keuangan di seluruh dunia harus pinter-pinter ngatur strategi biar utang ini nggak jadi bumerang. Mereka harus memastikan bahwa utang digunakan secara efektif dan efisien, serta mampu membayar kembali utang tersebut tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi. Serem juga ya kalau dipikir-pikir. Tapi, dengan manajemen yang tepat, utang bisa menjadi peluang besar untuk kemajuan. Jadi, ancaman atau peluang, semua tergantung bagaimana kita mengelolanya. Bab 5. Guys, kalian ngerasa nggak sih kalau harga barang sekarang makin mahal? Yup, inflasi lagi jadi momok menakutkan di berbagai belahan dunia. Inflasi ini kayak monster yang ngegrogoti nilai uang kita. Penyebabnya macam-macam, mulai dari biaya energi yang naik, gangguan pasokan, sampai kebijakan moneter yang kurang tepat. Akibatnya, daya beli konsumen jadi lemah, dan ekonomi nasional pun terancam. Jadi, pemerintah harus turun tangan buat ngendaliin inflasi ini, biar kita semua bisa hidup tenang dan sejahtera. Bab 6 terakhir, kita bahas tentang generasi masa depan, generasi Z. Yup, generasi yang lahir di era digital ini punya peran penting banget dalam ekonomi global. Kenapa? Karena mereka punya kebiasaan dan preferensi yang beda dari generasi sebelumnya. Generasi Z cenderung lebih melek teknologi, suka hal-hal praktis, dan nggak ragu buat mencoba hal baru. Salah satu buktinya adalah mereka lebih memilih fintech atau layanan keuangan digital dibanding bank konvensional. Hal ini tentu aja melanskap perbankan dan investasi global. Jadi, siap-siap aja, dunia ekonomi akan diwarnai oleh inovasi dan kreativitas generasi Z. Outro, itulah beberapa fakta unik tentang ekonomi global kekinian yang harus kamu ketahui. Dari pertumbuhan teknologi hingga tantangan inflasi, dunia ekonomi terus berubah dan berkembang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk berlangganan untuk informasi lebih lanjut tentang topik ekonomi global di masa mendatang.